pelajaran kita hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Baiklah, mari kita berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini. Yuk, silakan pimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Adelti Viola ada? Hadir. Ahmad Akmaru Alfa izin? Hadir. Aji Saputra? Hadir. Ardianto? Stop. Oh, yang sebulan itu. Arneta Wulandari? Cinta? Della Francisca? Diki Rafli Almuis? Ya. Ferdian Ajianto? Hibatullah Azian Arzatel? Hadir. Keisha Veronica? Muhammad Noven? Halus banget sih. Nama gubernurnya ya? Maira Aisyah ini masuk ya? Mentari Nadia? Muhammad Ahsan? Naura Al-Zazza? Naisila Jessica? No Febri? Raja Fadli? Raka Andesta? Rama Saputra? Ranu? Rizky? Wa Ahmad Rosidin? Wahyu Gemilang? Yesi Wulandari? Zahra Amanda Fazeri. Jadi ada beberapa yang tidak masuk hari ini ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Sebelumnya pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang taharah. Apa itu taharah? Tahu nggak? Taharah itu adalah bersuci. Apa arti bersuci itu? Membersihkan diri dari najis. Ada sebelum mulai ada yang bertanya dulu? Ya, langsung. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan air dalam bersuci. Ada yang tahu nggak macam-macam air atau jenis-jenis air? Tahu. Ada air zam-zam. Air mineral. Bukan, itu maksudnya air untuk bersuci. Air wudhu. Air wudhu itu apa saja yang bisa digunakan? Air wudhu.
Air sungai, terus air laut, terus apa lagi? Air hujan, apa lagi? Air tawar. Oke, lanjut fokus ke air ya. Mengapa air penting dalam bersuci? Di sini dijelaskan bahwa air adalah sarana utama menghilangkan hadas dan najis agar ibadah sah. Ya, bersuci dengan air adalah kewajiban yang ditegaskan oleh para ulama fikih. Tanpa air yang sah, ibadah seperti sholat dan wudu tidak diterima oleh Allah. Jadi air adalah sarana utama, yaitu air adalah sarana yang paling utama digunakan untuk menghilangkan hadas dan najis. Ya, jadi kalau kita tidak menggunakan air yang baik, air yang bersih, maka wudhu kita atau ibadah kita dalam mensucikan diri itu tidak akan sah. Ya. Di sini ada tertulis air bukan hanya pembersih fisik, tetapi juga simbol kesucian spiritual dalam agama Islam. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ada empat jenis air dalam fikih Islam. Ada air apa saja di sini? Ada air mutlak. Apa itu air mutlak? Ada yang tahu contohnya? Ada yang tahu? Ada itu contohnya itu yang seperti disebutkan teman-teman kalian tadi, ada air hujan, ada air laut dan lain sebagainya ya. Nanti ibu jelaskan contohnya ya. Terus ada apa lagi di sini? Air mustama. Air mustama apa itu air mustama? Air yang sudah dipakai suci tapi tidak menyucikan. Ada yang tahu contohnya nggak? Air kopi. Air putih. Nanti dulu nanti dijelaskan ya. Air zam-zam. Selanjutnya di sini ada air apa lagi? Air panas. Apa itu air yang sama? Air yang panas di bawah sinar matahari. Tapi makruh. Tapi makruh. Selanjutnya apa? Air najis. Air najis. Air yang tercemar najis. Tidak sah digunakan untuk bersuci. Sudah jelas ya, kalau air yang tercemar najis itu maka tidak sah digunakan untuk bersuci. Nah, di sini adalah air mutlak. Ya, di sini jelaskan apa saja itu tadi air mutlak. Air mutlak itu apa? Air suci dan mensuci. Nah, di sini ada contohnya itu apa? Ada air apa aja? Air hujan. Air sumur. Air hujan. Ada yang tahu maksudnya air hujan? Ada yang tahu nggak? Air hujan itu terbentuk dari apa, Nak? Dari awan. Dari awan terus? Dari air hujan. Dari air mandi. Dari sumur. Dari laut. Dari laut. Udah dijelasin dulu ya. Air hujan adalah air yang berasal dari uap air laut, kemudian membentuk awan, dan pada ketinggian tertentu akan membentuk kristal es lalu berubah menjadi butiran air dan jatuh lagi ke bumi. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu. Quran surat Al-Anfal ayat 8. Terus ada air apa lagi di sini? Air laut. Nah, air laut. Kenapa air laut bisa digunakan untuk bersuci? Karena dari mata air asli. Sama-sama air. Sama air. Air laut itu berada di samudra. Air laut dapat digunakan untuk bersuci. Di sini dijelaskan bahwa berdasarkan hadis dan Abu Hurairah, ia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kami berlayar mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Jika kami menggunakannya untuk berwudu, kami akan mengalami dahaga.
bolehkah kami berwudu dengan air laut? Terus apa jawaban Rasulullah? Boleh. Terus Rasulullah menjawab, air laut itu suci dan bangkai yang terdapat di dalamnya halal dimakan. Bangkai atau bangkai apa saja, misalnya ada bangkai ikan. Dan jadi bangkai ikan itu meskipun kita lagi di tengah laut, bangkai itu bisa dimakan. Bangkai saja bisa dimakan, apalagi airnya. Sudah pasti sudah bisa untuk digunakan untuk bersuci. Terus ada air apa lagi? Air sungai. Air sungai. Ada air sungai, air sumur, air mata air, air embun dan salju. Air embun dan salju kenapa bisa digunakan bersuci? Ada yang tahu nggak? Karena dingin. Karena semua air itu dingin kan? karena fresh. Sama-sama air. Air embun itu adalah air yang berasal dari uap yang menjadi titik-titik air. Contoh, butiran air yang terdata ada dedaunan. Yang biasa kalian gunakan untuk bersuci air apa saja? Air sungai. Dia udah kok air mana? Air kali. Air apa lagi? Air mata air. Kalian sudah pernah belum bersuci menggunakan air hujan? Air hujan dulu kalian langsung gini atau gimana? Ini Terus air apa lagi? Air sumur. Terus yang pernah kalian gunakan air apa lagi? air sungai. Air laut. Air laut tuh. Lanjut ya. Di sini dijelaskan air musamas. Air musamas. Air musamas itu sah tapi makruh. Apa itu air musamas? Air yang panasnya di bawah sinar matahari dan air musamas adalah air yang dipanaskan di bawah sinar matahari. Dalam ada logam selain emas dan perak. Hukumnya sah untuk bersuci tapi makruh karena bisa menyebabkan iritasi kulit dan mengganggu kesehatan. Contohnya itu ada wadah yang digunakan, misalnya menggunakan benda besi, tembaga atau logam lainnya kecuali emas, perak. Terus selanjutnya itu proses pemanasan. Dijemur langsung di bawah terik matahari hingga mencapai suhu dingin. Terus hukumnya air panas itu adalah sah secara hukum, tetapi tidak dianjurkan untuk kesehatan. Karena air yang ditampung di ember besi atau tembaga itu mengandung zat-zat yang berbahaya, bisa membuat kulit kita iritasi. Jadi sebaiknya kita menghindari dulu air musamas ini. Selanjutnya air mustamal. Air mustamal ini suci tapi tidak menyucikan. Air mustamal ini adalah air bekas wudu atau mandi yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Air ini tetap suci secara zat, namun tidak boleh dipakai lagi untuk bersuci atau untuk peralatan bersuci. Contohnya apa itu? Contohnya air Misalnya gini, kalian sudah lagi berwudu nih, ada keran, sebelumnya ada baskom ya. Terus kalian air wudu tadi masuk ke baskom lagi ya. Nah, air yang di baskom ini tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Selanjutnya air mutanajis, air yang tercemar najis. Artinya itu adalah air yang berubah sifatnya karena najis. Terus apa lagi tanda perubahannya? Airnya itu bau, warna, atau rasanya. Terus apa lagi hukumnya digunakannya tidak sah untuk bersuci. Terus apa lagi dampak ibadahnya?
berarti akan membatalkan ibadah kita. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Ukuran 2 kuas standar volume air untuk bersuci. Air yang untuk bersuci itu harus ada ukurannya ya. Ukurannya itu adalah ukuran 2 kuas standar volume air bersuci. Ukurannya itu adalah 216 liter atau 2 kuas. Standar volume minum air yang sah untuk bersuci. Jadi kalau air kurang dari 216 liter, maka jika air kurang dari 2 kuas dan tercemar, maka tidak sah untuk bersuci. Penting untuk memastikan volume air mencukupi agar sah digunakan dalam bersuci. Terus di sini prinsipnya adalah semakin banyak air, semakin besar kemampuannya untuk mengatasi kekeruhan atau perubahan sifat. Jadi air minimal untuk bersuci itu adalah 216 liter ya. Jadi kenapa air laut bisa digunakan untuk bersuci? Karena volumenya lebih dari 216 liter. Kenapa air sungai bisa digunakan untuk bersuci? Karena volumenya juga lebih dari 216 liter. Terus di sini implikasi praktis dalam ibadah sehari-hari. Yang pertama, prioritaskan air mutlak. Jadi kalau kita mau berwudu, prioritaskan menggunakan air mutlak. Apa saja yang mutlak tadi? Hujan. Terus Air dari awan. Embun awan. air sungai, Laut. Air sumur. Yang pertama, prioritaskan air mutlak. Gunakan air mutlak untuk wudu dan mandi wajib agar ibadah sah dan diterima Allah. Yang kedua, hindari air musamas. Hindari menggunakan air musamas jika memungkinkan demi kesehatan kulit dan kenyamanan bersuci. Kemudian jangan gunakan air bekas. Kenapa? Jangan gunakan air mustamal dan air mutanajis untuk bersuci atau ibadah apapun karena tidak akan bakal sah. Selanjutnya jaga kesucian ibadah. Memahami jenis air membantu menjaga kesucian dan kehusukan dalam setiap ibadah yang dilakukan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Enggak. Kesimpulan pada penjelasan ibaratnya adalah air kunci kesucian dan keabsahan ibadah. Air mutlak adalah pilihan utama dan wajib dipahami setiap muslim untuk menjaga kesahihan ibadah. Kemudian memahami kedudukan air dalam bersuci, menjaga ibadah tetap sah, diterima dan mari jaga kesucian dengan memilih air yang benar agar ibadah kita sempurna dan dekat dengan Allah. Baik, di sini ibu minta kalian tuliskan di kertas lembar, ya. Tuliskan di kertas lembar. Mau tulis di kertas lembar atau langsung dijawab? Jawab. Langsung jawab bu. Ya, jawab. Oke, ibu akan bertanya air apa saja, ya, air apa saja yang dapat kita gunakan berwudu dalam lingkungan kita sekitar atau dalam lingkungan kalian tempat juga. Air sumur, sungai, mata air. Mata air emang di sini ada mata air? Kayaknya mata air ini biasanya ada di pegunungan. Jadi biasanya kita biasa menggunakan air sungai, air sumur, air hujan. Air laut juga bisa ya, karena biasanya kecil. Tapi biasanya kalian pasti menggunakan air sama dengan air sumur. Ada yang sudah pernah
pertemuan kali ini ya. Ya, Bu. Apa yang kalian dapatkan pada pertemuan kali ini? Bersuci. Yaitu adalah jenis-jenis air untuk bersuci. Yaitu jenis-jenis air ada 4. Apa saja tadi yang pertama? Air embun, air sumur, air laut, air hujan. Bukan najis ya. Jadi biasanya kita menggunakan air mutawar. Jadi Ibu mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian pada hari ini. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.